Tuh Pak, Bu lihat, Dina itu udah sarjana dari beberapa bulan yang lalu, tapi dia masih ada di rumah, kayak gak mau kerja gitu. Harusnya kalau emang sudah sarjana, pasti akan sangat mudah mendapatkan pekerjaan. Apalagi Dina kan perempuan, pasti mudah lah diterima dimanapun itu. Bener itu Bu, Dina aja yang malas, gak mau bantu orang tuanya. Bu Ibu, itu Dinanya datang. Dina, emangnya kamu gak malu apa di rumah terus? Tuh lihat teman-teman kamu yang lain udah pada kerja, udah punya penghasilan sendiri, sedangkan kamu makan aja masih dari orang tua. Bu, saya juga lagi nyari kerjaan kok, tapi yang sesuai dengan latar pendidikan saya. Alah, alasan kamu, bilang aja sih kalau emang gak mau kerja. Dina, kalau memang kamu susah mencari kerja, saya ada kok kayak di tempat karaoke gitu. Kamu mau nggak? Pak, apa serendah itu diri saya karena belum bekerja sehingga Bapak menawarkan pekerjaan seperti itu terhadap saya? Orang mah bilang makasih kalau ada yang ngasih tawaran, bukannya malah ngomong gitu, dasar anak-anak. Aku sadar kalau aku memang belum bisa memenuhi keinginan kedua orang tuaku, tapi kenapa harus menawarkan pekerjaan seperti itu? Apa mereka meremehkan latar belakang pendidikanku? Dina, kita semua itu merasa kasihan sama kamu. Jadi ya Ki. Udah ya Pak, Bu, saya harus pulang. Terima kasih sarannya. Ini adalah contoh pesan penipuan. Aku tidak sebodoh itu. Sekarang aku hanya ingin mendapatkan pekerjaan tetap, tapi aku merasa bingung karena banyak perusahaan yang memberi harapan namun tidak ada yang benar-benar menawarkan pekerjaan. Kenapa aku harus kayak gini? Aku juga malu kalau terus-terusan ada di rumah. Tapi pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan itu sangat sulit. Aku merasa tertekan karena kehidupan di rumah penuh dengan ekspektasi yang tinggi dari keluargaku. Rasti, emangnya kamu gak marah ya ngelihat Dina ada di rumah terus? Kalau aku jadi kamu, udah pasti bakal aku suruh nyari kerja sampai dapat. Marah gimana Sari? Dina itu lagi ikut kursus tambahan sama nyari kerja. Rasti, kamu belum tahu ya, gosip Dina yang belum dapat kerja itu udah menyebar luas di kalangan kita. Semua masyarakat juga tahu. Tapi aku gak pernah dengar gosip itu tuh. Memangnya seramai apa sih? Pokoknya rame banget deh. Semua orang juga tahu Dina itu lulusan sarjana ekonomi. Menurut aku Dina itu terlalu nyaman di rumahnya. Gelar sarjana yang Dina miliki akan sia-sia jika dia tidak segera bekerja. Iya, aku tahu Sari. Tapi mungkin aja Dina memang sedang mencari pekerjaan. Kita aja yang gak tahu. Padahal ya, siapapun yang lulusan sarjana ekonomi itu dengan mudah akan mendapatkan pekerjaan karena peluangnya banyak. Misalnya di bank, perpajakan, pokoknya berkaitan dengan uang negara gitu. Sebenarnya nggak harus pekerjaan yang kamu sebutin ya. Pasti banyak kok perusahaan gede yang mau nerima Dina. Cuma mungkin Dinanya aja yang males. Semua yang dikatakan Nia dan Sari ada benarnya juga. Apalagi Dina lulusan pendidikan yang tinggi. Tak mungkin baginya akan sulit mendapatkan pekerjaan. Kalau Dina berusaha, pasti dia tidak akan tinggal diam seperti ini. Aku sangat merasa frustasi dengan semua ini dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi ini. Aku tidak ingin terburu-buru menerima pekerjaan asal-asalan hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Rasti, mending kamu bicarakan soal ini sama suami kamu. Jangan cuma diem aja. Bener kata Nia, sebagai ibu yang baik jangan cuma seperti ini. Seenggaknya kamu harus bisa tegas sama anak kamu. Iya, aku akan bicara dengan suami aku. Mas, kita harus gimana sekarang? Tetangga selalu bergosip tentang Dina karena belum bekerja. Ibu merasa cemas dengan itu, Mas. Mas, ayo dong, jangan terlalu santai kayak gitu. Emangnya kamu gak kasihan sama anak kita karena jadi bahan omongan tetangga? Bapak juga selalu merasa khawatir, Bu. Tapi Bapak bingung harus bagaimana. Kalau emang sudah keputusan Dina berdiam diri di rumah, ya kita bisa apa, Bu? Gak bisa gitu dong Pak. Kalau Dina terus-terusan di rumah, bagaimana dengan masa depan dia? Memangnya kamu gak takut Dina gagal? Dia itu lulusan sarjana loh Pak. Iya, Bapak tahu. Mungkin aja sekarang itu Dina sedang merencanakan sesuatu untuk dirinya di masa depan. Kitanya aja yang gak tahu, Bu.
Udah, jangan terlalu dipikirin. Dina pasti bisa mengatasi semua ini dengan baik. Kamu tenang aja ya. Tapi Pak, sarjana ekonomi itu peluangnya banyak banget. Kita tinggal lihat aja di sekitar kita. Tapi mungkin ada benarnya juga. Dina sedang mempersiapkan sesuatu. Iya, kita jangan berpikiran buruk dulu. Jangan terlalu mendengarkan apa kata orang-orang. Dina, kenapa belum dapat kerja? Tuh, lihat anak ibu. Setelah lulus sarjana, dia langsung kerja di perusahaan ternama di kota. Masa kamu nggak bisa kayak gitu? Iya benar, harusnya pendidikan kamu jangan sampai sarjana aja. Kalau memang mau jadi pengangguran kayak gini mah, hahaha. Bu, kata siapa saya mau jadi pengangguran? Saya juga niat cari kerja kok. Ini saya lagi nyari kerjaan. Ya udah, kalau emang niat kerja, buktiin sama kita. Jangan cuma jadi anak yang malas kayak gini. Jadi seperti ini mereka memperlakukan anakku. Aku baru tahu karena terlalu santai dan selalu mementingkan pekerjaanku. Aku harus samperin mereka. Aku nggak akan mungkin cuma diem kayak gini. Ada Pak Udin. Mau kemana Pak? Saya mau ajak Dina pulang bareng. Kalau kalian lagi ngapain di sini? Kita cuma lagi ngobrol aja sama Dina. Soalnya udah rame banget tentang Dina yang masih jadi pengangguran, Pak. Dina, ayo kita pulang nak. Pasti ibu udah nunggu ikan yang kamu beli. Ayo nak. Kasihan ya Pak Udin sama Bu Rasti. Padahal biaya sarjana itu tidaklah murah. Tapi Dina belum bisa membalas hasil kerja keras kedua orang tuanya. Oh, apaan mainan kayak gini? Ini mah mainan anak-anak. Kita nggak cocok main kayak ginian. Padahal saya itu lagi menghibur Pak Udin. Siapa tahu dengan mainan ini Pak Udin bisa sedikit lebih baik. Aku merasa khawatir dengan masa depan anakku. Tapi di satu sisi aku bingung harus gimana. Udin, kamu itu jangan kayak gini. Kamu harus bisa jadi ayah yang berguna. Harus bisa memberi arahan. Harus bisa menunjukkan jalan kepada Dina. Jalan yang terbaik pokoknya. Caranya gimana supaya aku menjadi ayah yang berguna, bukan santai dengan masalah ini? Coba kamu tanyakan apa yang sebenarnya Dina rencanakan, apa tujuan Dina untuk masa depan. Dan kamu juga harus tanya bagaimana keadaan Dina yang sekarang setelah mendapat gunjingan dari tetangga. Iya, kamu benar Tono. Aku harus menanyakan hal itu kepada Dina. Aku harus pulang sekarang juga. Aku pulang dulu ya. Terima kasih atas sarannya. Aku merasa bersalah sekali karena telah menawarkan Dina pekerjaan yang tak semestinya. Sekarang aku tahu dan bisa merasakan betapa prestasinya Dina. Ibu, aku tahu ibu sama ayah khawatir, tapi aku ingin mencari pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan apa yang aku pelajari, bukan hanya bisa memenuhi keinginan orang lain. Mungkin ibu sama ayah juga bertanya-tanya dengan apa yang aku rencanakan, yaitu tadi aku akan bekerja sesuai dengan apa yang aku pelajari. Kalau ayah sama ibu ingin bertanya bagaimana keadaan aku sekarang, jujur aku merasa sangat tertekan dan frustasi dengan komentar-komentar mereka. Sebelum aku bertanya, aku sudah tahu jawabannya. Aku tak perlu mempertanyakan ulang kepada Dina. Dia sudah menjawab itu. Awalnya ibu ngerasa cemas banget sama kamu nak. Tapi sekarang ibu mengerti. Dengan kamu yang memiliki alasan dan juga rencana untuk masa depan kamu, ibu juga sangat tertekan dengan apa yang dipikirkan orang lain. Ibu sama ayah bisa lihat aku sudah melamar kerja di beberapa perusahaan ternama di kota. Semoga salah satu perusahaan itu dapat menerima aku. Tapi sambil aku menunggu, aku akan kerja paruh waktu. Dina, kamu harus tetap bisa tenang ya. Jangan terburu-buru. Semua pasti akan sesuai rencana kamu. Gak bisa pak, aku gak bisa tenang. Perkataan mereka membuat aku sakit hati. Mereka selalu memanggil aku pengangguran. Bahkan mereka juga melibatkan semua ini sama ayah dan ibu. Aku gak bisa diem aja. Iya, ibu sama ayah tahu. Tapi benar kata ayah, kamu jangan terlalu buru-buru.
Lebih baik sekarang kamu lebih mematangkan lagi rencana kamu itu. Ibu sama ayah tenang aja, aku pasti bisa mendapatkan pekerjaan itu. Tapi untuk sementara waktu, aku akan kerja paruh waktu daripada aku diam di rumah terus kan, hehe. Ya udah, terserah kamu. Tapi kamu harus hati-hati ya, jangan gegabah. Siap Bapak, laksanakan, hehe. Kamu selalu aja begitu. Aku tahu rencana atau alasan yang aku buat belum tentu akan mencapai sesuai dengan harapanku selama ini, tapi akan aku buktikan bahwa aku mampu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikanku. Aku memutuskan untuk tetap fokus pada pencarian pekerjaan yang sesuai dengan passion dan keahlianku. Aku akan mencari peluang di perusahaan yang lebih cocok. Aku juga akan memulai bekerja paruh waktu sambil menunggu tawaran yang sesuai. Halo bos, halo. Tunggu sebentar ya, nanti saya hubungi lagi. Mbak, maaf ya, saya nggak sengaja. Mbak lagi cari kerjaan ya? Kebetulan di tempat saya ada. Apa Mbak mau? Iya, saya lagi cari kerjaan paruh waktu. Memangnya boleh saya bergabung di tempat masnya? Oh, boleh dong. Ayo, kita langsung ke sana sekarang. Saya lagi butuh banget nih, soalnya kafe selalu rame. Ini adalah teman baru kalian berdua, tolong dikasih arahan ya. Dan Dina, ini adalah teman baru kamu yang aku mengajarkan kamu. Kalau kamu gak paham, tanya saja sama mereka berdua ya. Saya akan membuka amplop ini di ruangan saya. Kamu langsung kerja aja ya. Terima kasih mas, saya akan bekerja dengan baik. Kalau gitu saya ke ruangan saya dulu ya. Kalian berdua jangan lupa ajar Dina ya. Halo Mbak, saya Dina. Kamu kerja di sini? Hahaha, ternyata bermodal lulusan sarjana cuma kerja di kafe. Silakan Bu, mau pesan apa? Saya mau jus mangga ya, esnya yang banyak. Ini Bu, jus mangganya, esnya banyak sesuai permintaan Ibu. Siapa ibu itu? Kenapa dia merendahkan Dina hanya karena bekerja di kafe? Padahal kan Dina juga bekerja paruh waktu. Bagaimana Dina? Semuanya baik-baik aja kan? Apa pekerjaannya sulit buat kamu? Semuanya baik-baik aja kok mas. Sulit sih, tapi saya akan terus belajar. Baiklah kalau begitu, kamu lanjutkan saja pekerjaan kamu. Baik Pak, terima kasih. Ayah, ibu, aku pulang, hehehe. Akhirnya kamu pulang juga nak. Kamu habis dari mana? Kenapa pulang malam begini? Aku habis kerja paruh waktu Bu, jam segini masih belum malam kok. Malahan teman-teman aku yang lain juga masih kerja. Selamat ya Nok, kamu sudah mendapatkan pekerjaan paruh waktu itu. Kita tunggu aja pekerjaan yang kamu impikan. Terima kasih Ibu, Bapak. Ini juga karena doa dan dukungan dari kalian. Maaf kalau aku sempat mempermalukan kalian. Kamu gak pernah bikin ibu sama ayah malu kok. Gak pernah sama sekali nak. Mungkin Ibu merasa seperti itu, tapi yang aku rasakan beda Bu. Aku mau ke kamar dulu ya. Aku harus tidur karena besok kerja lagi. Pak, Bu, kalian berdua tahu nggak? Kemarin saya ketemu Dina di kafe yang ada di kota itu loh. Kayaknya dia kerja di sana deh. Ah, masa sih Bu? Mana ada jurusan ekonomi tapi kerjanya di kafe? Ya udah, biarin aja Bu Ibu. Yang penting kerjaan itu bisa mengisi hari-harinya Dina daripada diam di rumah terus kan. Tapi kan Pak, harusnya Dina itu kerja di perusahaan besar, bukan di kafe gitu. Betul itu Pak. Kalau tadinya mau kerja di kafe gini, mending pendidikannya sampai SMA aja. Pak Tono kayak yang iya aja deh, perasaan dulu itu dia ada di pihak aku. Oh, jadi ini yang katanya lulusan sarjana ekonomi tapi malah kerja di kafe. Kasian ya, mana masih muda lagi. Hahaha. Haha, iya Bu, harusnya kayak anak kita dong. Kerja di tempat yang bagus dan gajinya juga gede. Percuma kalau kerja di tempat bagus dan gaji besar, tapi kalau ternyata anak ibu nggak nyaman kerja di sana. Kalau gitu saya permisi, mari Bu. Baru kerja di kafe aja udah sombong, apalagi kalau kerja di perusahaan. Apa nggak makin sombong? Tahu nih, dasar anak muda.
Gadis itu sangat cantik. Pasti dia saat ini sedang berusaha untuk mewujudkan mimpinya. Aku tahu Dinda pasti ingin bekerja sesuai dengan pendidikan yang ia tempuh. Aku belajar untuk tidak terlalu memikirkan pendapat orang lain dan tetap percaya pada proses yang sedang aku jalani. Aku bertekad untuk membuktikan bahwa lulusan sarjana bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi hanyalah permulaan menuju perjalanan yang lebih panjang dan bermakna.